Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kepada peserta Zoominar kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk menimba ilmu di forum Zoominar Road to Ngobras 4.0. Nah, perkenalkan, nama saya Hani Sarsa. Saya di sini berlaku sebagai moderator yang akan mengawal acara hari ini dari setengah 8 malam, insya Allah nanti sampai selesai selama 1 jam ke depan. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada para peserta Zoominar kali ini dengan tema Time Management for Mom. Dan kebetulan kali ini narasumber kita adalah Mbak Anissa Fauziah yang sudah bergabung dengan kita di forum Zoominar kali ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini. Itu terima kasih kepada Justy Prezel, Raya Gold, Tetumbasan ID, dan Ataya Smart. Dan juga terima kasih kepada pendukung acara yang sangat banyak sekali di acara kali ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas support-nya untuk acara kami pada malam hari ini. Dan juga kami akan membacakan tata tertib Zoominar pada malam hari ini ya. Untuk host silakan coba di-share dulu terlebih dahulu tata tertib pada malam hari ini. Mohon dibantu untuk tata tertibnya. Ya, berikut adalah tata tertib Zoominar pada malam hari ini. Yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian yang kedua, ID peserta dalam talk show harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Silahkan bagi yang masih belum menggunakan nama asli, silahkan diganti menjadi dengan menggunakan nama asli ya. Kemudian yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat talk show berlangsung. Kemudian yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mengklik icon mute selama talk show berlangsung. Kemudian yang kelima, semua peserta yang mengikuti talk show melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand terlebih dahulu, lalu moderator akan menyebutkan nama, kemudian peserta akan mengajukan pertanyaan secara singkat. Ya, itu tadi tata tertib Zoominar pada malam hari ini. Kemudian marilah kita mulai acara hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bagi yang belum on cam, silahkan meng-on kameranya. Dipakai dulu hijabnya, dirapikan. Kalau touch up sedikit boleh, biar kelihatan cantik. Ya. Untuk host sudah siap untuk mengambil gambar? Kira-kira akan jadi berapa slide ya ini? Cuma satu, Pak. Oh, cuma satu. Oke. Siap ya. Masih banyak yang off cam, kita tunggu dulu atau langsung sekarang? Kita tunggu sampai sudah. Kita bisa mulai ambil gambarnya ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Cheese. Ya, satu lagi gaya bebas ya, teman-teman. 1, 2, 3. Cheese. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya tak kenal maka tak sayang ya. Ini apa sih yang mengadakan gitu kan? Kita akan kenalan dulu dengan komunitas Ngasiyu sebagai penyelenggara event malam hari ini ya. Perkenalkan, saya Nugrahani Sarsawijayanti. Saya merupakan bagian dari tim admin Ngasiyu.
saya ditemani oleh 3 orang rekan saya, yaitu ada Mbak Alfi, Mbak Mita, dan juga Mbak Nini. Menjadi seorang perempuan adalah sebuah tugas yang mulia, yaitu selain kita menjalani peran sebagai diri kita sendiri, kita juga menjalani peran sebagai seorang istri, kemudian juga menjalani peran sebagai seorang ibu, di mana perjuangan untuk menjadi seorang ibu tidaklah mudah. Ketika kita sudah hamil, melahirkan seorang bayi mungil yang lucu, kita selalu bisa jatuh cinta pada pandangan pertama pada anak kita. Kita akan menggendongnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta, dan juga penuh dengan perhatian. Nah, tugas kita menjadi seorang ibu tidak semata-mata hanya mencurahkan kasih sayang atau menemaninya bermain, tetapi kita juga perlu memenuhi kebutuhan nutrisi anak kita, terutama memberikan ASI eksklusif dan juga menyusuinya sampai dia berusia 2 tahun. Terkadang tugas kita menjadi ibu itu semakin kesini kadang menjadi semakin berat. Oleh karena itu, kita membutuhkan teman untuk dapat mensupport kita agar bisa lebih menjalani hidup atau menjalani peran kita sebagai ibu dengan lebih bahagia. Oleh karena itu, Ngasi Yuk hadir di tengah-tengah masyarakat karena kita ingin menemani teman-teman untuk bisa lebih menjalani perannya dengan bahagia, yaitu kami hadir sejak tahun 2013, diawali dengan beberapa perempuan yang peduli dengan lingkungan yang support untuk ibu menyusui. Jadi kami ingin membentuk sebuah environment, sebuah lingkungan yang sangat support ibu dalam ibu menyusui anaknya. Selain itu, kami saat ini sudah berkembang. Alhamdulillah member kami sudah ada 240 orang kurang lebih dan tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua dan juga di Jepang dan juga Amerika dan beberapa daerah lainnya. Nah, kami berlatar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi dietitian, kemudian ada yang menjadi konselor menyusui, bidan, psikolog, ibu bekerja, bahkan ibu rumah tangga. Kami bersatu untuk membentuk sebuah komunitas atau sebuah lingkungan yang nyaman untuk bisa menemani teman-teman dalam menjalani perannya sebagai ibu dengan bahagia. Jadi kegiatan kami tidak hanya online atau di WhatsApp group saja, tapi juga secara offline. Kalau di WhatsApp group, kami memiliki tema harian setiap hari yang berganti-ganti, mulai dari kesehatan, parenting, tema memasak, kecantikan, dan juga ASI dan menyusui tentunya ya. Kami juga memberikan konseling bagi para member kami, yaitu konseling ASI atau konseling menyusui dan juga konseling psikologi. Dan tentunya ini ditemani oleh pakar yang kompeten di bidangnya. Selain itu, kami juga pernah mengadakan Ngobrol 1 dengan mengundang Ibu Rahmalina, seorang dokter spesialis kandungan yang juga merupakan seorang konselor menyusui. Dan juga kami pernah mengadakan Ngobras yang kedua. Setelah Ngobras yang pertama, kita mengadakan Ngobras yang kedua. Saat itu kami mengangkat tema membuat MPASI yang mudah, murah, dan sehat. Kami mengundang owner Yami Yahya sebagai narasumber sekaligus mendemonstrasikan untuk memasak MPASI yang mudah, murah, dan sehat. Kemudian kami juga pernah mengadakan playdate virtual, yaitu mengundang seorang ayah yang bekerja di salah satu bank swasta untuk sharing bagaimana kita mengajak anak untuk dapat mengelola keuangan sejak dini. Nah, kemudian apa sih harapannya Ngasi Yuk hadir di tengah-tengah kita?
kami berharap bahwa kami dapat membentuk sebuah suasana atau sebuah lingkungan untuk dapat membantu para ibu dapat mengembangkan potensinya, tidak hanya bekerja atau tidak hanya mengurus anak, tetapi juga dapat memberdayakan diri untuk menjadi pribadi yang lebih bersinar di luar dan juga bisa lebih bahagia. Jadi kami juga tentunya tujuan utama kami adalah untuk mengkampanyekan pentingnya ASI dan menyusui di kalangan masyarakat. Jadi mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang ASI dan menyusui itu sedikit demi sedikit bisa tereliminasi dari sekitar kita. Sehingga karena tujuan kami yang ingin menciptakan lingkungan yang membuat ibu lebih bahagia, kami mengangkat tema It's Okay Not to Be Okay pada talk show Ngobras 4 kali ini. Karena anak kita butuh ibu yang bahagia. Mari bergabung bersama kami untuk meramaikan acara kami atau juga untuk ikut mendukung mensupport acara kami. Silahkan menghubungi kontak person yang ada, yaitu di 0821 3635 3131. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih di mute, Mbak Ani? Ya, itu tadi perkenalan sekilas dengan komunitas Ngasiu, karena Ngasiu ini sebenarnya base-nya ada di Magelang, tetapi alhamdulillah sekarang sudah berkembang ke seluruh Indonesia gitu ya, dan juga ke luar negeri dari beberapa negara. Ya, selanjutnya adalah kita akan menginjak ke acara selanjutnya, yaitu perkenalan dengan narasumber kita malam hari ini, yaitu dengan Mbak Anissa Fauziah. Silahkan ditampilkan informasi tentang Mbak Anissa. Ya, ini dia Mbak Anissa Fauziah. Beliau lahir di Bandung, kemudian menempuh pendidikan S1 jurusan biologi di UI. Aktivitas saat ini adalah ibu rumah tangga, kemudian leader Pro Mama Community, PIC Program Muslim Dream Family, menulis opini dan antologi. Penghargaannya sudah banyak sekali nih. Ada di challenge menulis, kemudian menjadi penulis terbaik, dan ada menjadi juara 2 di challenge menulis rubrik teenager. Ya. Dan ternyata Mbak Anissa ini karya antologinya sudah sangat banyak ya. Ada beberapa karya antologi yaitu Mantra Bahagia, Dialog Iman, dan lain sebagainya. Kemudian moto hidupnya adalah tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Baik, mari kita panggil langsung yaitu dengan Mbak Anissa Fauziah. Assalamualaikum Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hani. Salam kenal, Mbak Iya, Anissa. senang banget nih malam mingguan sama ibu-ibu hebat dari Ngasiu. Makasih banget nih udah diundang buat sharing di sini. Ya, kita juga terima kasih Mbak Anissa sudah mau berbagi ilmu tentang time management for mom. Nah, ini tuh topiknya tuh benar-benar kayaknya tuh ngepas banget ya buat ibu-ibu tuh merasa tuh kadang 24 jam itu nggak cukup, apalagi yang ibu bekerja, udah habis waktunya bekerja di luar, kemudian pulang ke rumah masih ditunggu dengan pekerjaan yang menggunung. Nah, itu sepertinya tuh mereka kayak kehabisan waktu gitu ya Mbak, belum lagi nanti menemani anak bermain, belum lagi mengerjakan rumah tangga, belum nanti kalau suami nyuruh ini itu. Nah, seperti itu. Nah, kan jadi rasanya tuh jadi hidup kita tuh jadi kayak ini nggak selesai ini pekerjaannya. Nah, jadi tuh kita tuh pengen nih istilahnya mengambil sedikit ilmu dari Mbak Anissa Fauziah dari Pro Mama Community. Ya. Jadi gimana sih caranya kita tuh bisa memanage waktu dengan baik bagi seorang ibu? Silahkan Mbak Anissa, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hani dan bunda-bunda semuanya atas kesempatannya.
Saya izin share screen mungkin ya. Ini sudah kelihatan full screen? Sudah. Oke. Suara saya sudah cukup jelas? Ya, sudah, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih untuk komunitas Ngasiyu atas kesempatan bagi saya mewakili teman-teman dari Promama untuk sedikit berbagi dengan bunda-bunda sekalian yang sebenarnya tadi kalau Mbak Hani bilang itu relate banget dengan tantangan saya juga karena saya seorang ibu juga gitu. Mungkin semoga nanti apa yang disampaikan ke depan nanti mungkin di sesi diskusi kita bisa sama-sama saling berbagi juga gitu ya dan menguatkan tentang sebenarnya gimana sih ya manajemen waktu itu gitu. Makanya saya di sini kasih headline ya, bagaimana sebenarnya manajemen waktu itu bisa membantu kita untuk bisa lebih produktif dan juga bahagia gitu. Itu justru kuncinya. Nah, ini mungkin kalau lihat gambar ini relate nggak sih dengan bunda-bunda semuanya gitu ya, yang setiap pagi ibu-ibu itu identik dengan ya katanya harus orang yang paling bangun paling pagi, tidur paling malam, terus juga tanpa memikirkan kebutuhan diri sendiri ya udah harus langsung turun ke dapur nyiapin semuanya, kerjaan rumah tadi ya yang ngantor juga harus ngantor, di kantor juga ingat mikirin di rumah dan sebagainya gitu. Sehingga juga mungkin keluh kesah itu juga sering banget kita dapatkan ya dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin di medsos, merasa tidak mindful gitu. Jadi kayak ya terlalu capek banget gitu. Terus juga kok gini-gini aja ya, kayaknya nggak habis-habis gitu ya pekerjaan sehari-hari gitu. Lalu juga sekarang mental health issue juga banyak gitu. Jadi kalau mungkin baca jurnal-jurnal terkait dengan mental health issues orang ibu juga banyak trigger gitu ya tadi ya akibat ibu itu kelelahan gitu dan merasa tadi ya tidak mindful dalam menjalankan berbagai aktivitas. Terus juga tadi mindset kita yang selalu merasa hektik, pekerjaan nggak selesai-selesai. Terus misalnya, aduh pengen ikutan komunitas ini, ya udah deh gitu ya ambil kepanitiaan, tapi ternyata juga nggak kepegang, amanah-amanah kita ngerasa keteteran. Lalu juga waktu yang kita gunakan istilah quality time gitu ya dengan keluarga, dengan anak gitu. Ngerasa kayak dikejar-kejar gitu. Jadi ketika main sama anak, ingat sama kerjaan rumah. Ketika lagi menyusui, ingat belum belum ngapain gitu ya. Ketika pengen me time, tapi kayaknya juga kerjaan kantor banyak banget gitu. Kayaknya setiap hari tadi ya jadi tidak mindful gitu. Belum lagi yang memperparah adalah bagaimana tanpa sadar kita itu dibentuk oleh mindset lingkungan gitu ya. Jadi ya terutama sekarang lewat medsos gitu ya, orang juga mungkin banyak yang yang menunjukkan bahwasannya oh ini nih ibu yang hebat itu ya tadi ya dengan label super mom gitu. Bahwasannya ya ibu yang hebat dia harus bangun paling pagi, bisa ngurus anak ABCD semuanya tuntas, keren tampil di publik dan sebagainya dan tanpa sadar mungkin kita membandingkan gitu kondisi kita saat ini yang aduh aku aja saat ini mungkin tadi ya, apalagi ibu-ibu yang masih mengasihi gitu ya, yang istilahnya untuk mandi aja kadang riweuh gitu ya, pusing gitu ya, terus juga untuk memenuhi kebutuhan dirinya juga susah kalau anak-anak masih kecil dan sebagainya gitu, terus dituntut dengan label seolah-olah ya kita harus jadi Superman. Nah, hal tersebut sebenarnya juga ketika dulu saya sama teman-teman di komunitas Promama yang relate, kita merasakan di posisi itu, maka akhirnya kita mencoba untuk menemukan strong why gitu. Kenapa sih kita harus memahami, harus belajar manajemen waktu gitu? Kalau secara teori mungkin ini hanya salah satu pendapat pakar aja ya yang saya kutip gitu ya. Karena namun secara garis besar intinya yang namanya memanage kan mengelola ya. Mengelola supaya sebenarnya waktu itu bisa
menjadi terkendali. Jadi memang kita juga bisa efektif, efisien dalam mengerjakan waktu dan menjalani aktivitas, dan juga akhirnya kita bisa produktif. Gitu. Nanti kita coba lihat sebenarnya definisi produktif yang saat ini kita pahami gitu seringkali ya, produktif itu berarti sibuk banget gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya me time gitu, karena ya kita harus terus menghasilkan sesuatu gitu. Ternyata mungkin itu juga mindset yang harus kita luruskan gitu. Maka ketika pertama kali concern untuk belajar manajemen waktu gitu ya, yang lebih utama itu adalah justru mengubah mindset kita gitu. Karena ketika kita juga masih memiliki mindset seolah-olah ngapain sih ibu-ibu ribet banget tadi ya, misalnya belajar ASI, belajar MPASI, belajar ngegendong, belajar manajemen waktu, manajemen emosi, ribet banget gitu. Termasuk mungkin mindset kita dulu juga sering berpikir orang yang termanage itu bukannya terlalu kaku ya gitu. Jadi kayak terlalu dikejar-kejar waktu gitu, terlalu disiplin banget gitu. Kayaknya hidupnya malah jadi susah gitu. Nah, ternyata justru ketika lebih dalam gitu ya, saya dan teman-teman yang lain belajar tentang manajemen waktu ini, bahwasannya justru mindset yang harus kita bangun ketika kita bisa mengelola waktu, sebenarnya hidup kita tuh bisa lebih mudah, kita juga bisa lebih mindful, kita juga bisa lebih tahu jadi decision maker yang baik, yang tanpa harus ikut-ikutan orang tren ini, ya udah yuk aku pengen ikutan ini, orang aktif di komunitas ini aku pengen ikutan ini gitu. Jadi seolah-olah kita ngikutin hidup orang gitu. Tapi dengan belajar manajemen waktu akhirnya kita tahu gitu kapan kita harus melakukan suatu aktivitas, kapan kita harus nge-pending dan sebagainya. Termasuk juga akhirnya kita bisa memfilter kepada apa-apa yang relate dengan tujuan hidup kita gitu. Jadi istilahnya kita bisa filtering mana informasi yang penting, mana aktivitas yang harus aku kerjakan sekarang gitu, mana yang ini tuh bagus tapi sebenarnya aku belum perlu gitu ya. Jadi ini bisa prioritasnya dikesekiankan gitu. Itu adalah hal-hal yang secara perlahan saya pribadi rasakan gitu ketika sudah belajar lebih dalam tentang manajemen waktu. Nah, tadi yang saya bilang terkait dengan produktivitas gitu, ini saya kutip dari bukunya Muslim Produktif. Ini tuh istilahnya kayak buku pertama, bukan buku pertama, ya buku pertama yang bolak-balik saya baca karena ini bagus banget gitu. Jadi mungkin nanti juga kalau ada yang mau mencari reference gitu ya, terutama yang mungkin bagi yang Muslim gitu, di situ dikupas banget ya, termasuk ini juga yang mengubah mindset kita saya tentang produktivitas gitu. Jadi bahwasannya produktif itu juga harus relate dengan hasil bermanfaat gitu ya, sesuatu hal yang memang ada 3 komponen terkait dengan fokus, energi, dan waktu kita gitu. Jadi ini ada 3 variabel ini yang membuat akhirnya sebenarnya kita tuh bisa produktif atau enggak. Coba deh gitu ya, mama-mama semuanya gitu, mam semuanya itu merefleksikan gitu dengan pilihan-pilihan kita, hidup kita sekarang. Fokus kita tuh suka kemana sih gitu, karena kita kan suka kemana-mana ya, pengen ini, pengen itu, pengen kuliah lagi, tapi pengen ngurus anak, pengen kerja, pengen apa gitu ya, fokus kita kemana-mana sehingga tanpa sadar energi kita juga nggak fokus gitu ya, difokuskan ke banyak hal gitu, jadi kayak setengah-setengah gitu. Begitupun nanti tadi variabel waktunya gitu, karena kita segala pengen gitu ya, tanpa memfilter, akhirnya kita kerasa lelah gitu, tapi juga sebenarnya tidak menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk hidup kita gitu. Dan mungkin nanti ada kaitannya dengan sebenarnya tujuan hidup kita tuh apa gitu, dengan apa yang menjadi prioritas hidup kita gitu. Jadi memang sekali lagi bahkan produktif itu tidak mesti loh orang yang produktif itu selalu sibuk gitu. Orang produktif itu tidak identik dengan selalu sibuk, justru dia adalah orang yang cerdas gitu, cerdas tahu kapan dia harus melakukan sesuatu gitu, kapan dia untuk tidak mengambil gitu ya sesuatu. Nah, di sini ini adalah langkah-langkah yang saya ambil dari pengalaman pribadi dan juga berbagai referensi. Sekali lagi, kadang kalau kita bicara masalah manajemen ya, manajemen waktu, manajemen emosi gitu ya, manajemen diri gitu. Kita selalu fokus ke cara cepat gitu. Jadi kayak apa sih tipsnya? Pakai tools apa sih? Pakai aplikasi apa sih yang cocok gitu. Nah, justru ketika belajar manajemen waktu dari akarnya gitu ya, saya jadi nemuin bahwasannya
justru yang lebih penting itu adalah nemuin dulu strong why gitu. Jadi kayak alasan kuat kenapa sih harus mengelola waktu. Karena ketika nanti kita bicara tools, langsung lompat ke bicara metode apa yang pas, metode apa yang bagus, metode apa yang efektif, itu bisa jadi kita akan berhenti di tengah jalan gitu, karena ngerasa ini metodenya terlalu ribet, ini toolsnya terlalu susah gitu, nggak cocok gitu. Akhirnya kita berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita udah tahu strong why-nya, ketika kita kenapa harus mengelola waktu gitu, itu insya Allah kita akan konsisten dan akan terus berproses, meskipun mungkin ya perubahannya perlahan. Kemudian yang kedua adalah terkait sama value ya, terkait sama nilai kehidupan kita gitu. Jadi prinsip hidup kita itu pasti akan selalu jadi guidance kita ketika misalnya tadi ya kita pengen berubah menjadi lebih baik gitu. Mungkin kalau yang kaitannya dengan waktu gitu ya, banyak mungkin nilai-nilai dari agama ya terkait dengan betapa berharganya waktu tidak akan pernah kembali lagi, bahwa waktu kita akan dipertanggungjawabkan gitu, termasuk juga dengan bagaimana identiti kita gitu ya, bahwasannya ya memang kita tadi ya orang yang disiplin itu ya lebih baik dan sebagainya gitu. Itu menjadi dorongan kita. Kenapa sih akhirnya kita tuh nggak mau kayak di comfort zone, merasa ya udah deh jalani aja hidup apa adanya gitu. Tapi kita tidak mencoba mengevaluasi sebenarnya setiap detik kita itu udah digunakan untuk apa sih gitu. Gimana sih tabungan amal kita dan sebagainya gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah terkait dengan skala prioritas gitu. Jadi memang ketika kita udah tahu skala prioritas, tadi kita tuh jadi seorang decision maker yang baik, karena kita juga independen tanpa harus akhirnya blaming ke orang lain gitu ya, ke suami, ke anak, ke orang tua gitu, atas setiap pilihan hidup kita gitu. Jadi saya dapat istilah ini ya dari Bu Septi ya, di Ibu Profesional gitu. Beliau menjelaskan tentang bagaimana prinsip menarik tapi tidak tertarik gitu. Artinya kita tuh kan dipaparkan sama tsunami informasi yang banyak ya. Maksudnya ya tadi ya, tren ikutan ini, ikutan itu, belajar ini, belajar itu, komunitas ini itu gitu. Emang menarik gitu ya. Tapi tadi kita harus punya kontrol diri bahwasannya, oke, untuk saat ini yang saya perlukan memang yang paling utama itu apa dulu gitu. Kayak tadi ya, mungkin saat kita masih punya anak yang menyusui dan sebagainya, wajar ketika akhirnya kita memilih untuk ya udah fokus ke anak yang ini. Nanti kalau mungkin anak sudah balik dan sebagainya, prioritas kita juga nanti akan bergeser dan sebagainya. Jadi kita nggak mungkin mengambil pilihan itu dalam satu waktu banyak gitu. Tadi bisa jadi nanti kita nggak punya prioritas gitu. Nah, selanjutnya juga yang kadang dilupakan adalah memetakan peran kita gitu. Jadi kadang seorang ibu dan perempuan setelah menikah itu seolah-olah ya sudah dia melupakan identitas diri dia sebagai perempuan gitu. Perempuan, dia juga sebagai seorang anak, dia juga bagian dari masyarakat gitu. Bukan hanya ya udah sebagai istri dan ibu gitu. Akhirnya hal itu yang membuat gitu ya banyak orang tadi yang merasa insecure dan merasa bahwasannya kalau udah jadi ibu, apalagi cuman ibu rumah tangga dalam tanda kutip ya, katanya cuman ibu rumah tangga, kayaknya nggak bisa berdaya, nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Padahal ketika kita tahu peran-peran kita tadi, sesungguhnya itu bukan untuk dibenturkan gitu. Jadi istilahnya ya udah kalau kamu nanti kerja di publik berarti domestik kamu diabaikan dong, waktu kamu berkurang untuk domestik buat anak-anak. Atau kalau kamu aktif di komunitas nanti personal kamu nggak diperhatiin dong dan sebagainya. Sekali lagi semua itu bukan untuk dibentur-benturkan gitu ya, apalagi yang sifatnya kewajiban-kewajiban kita. Semua itu adalah sesuatu hal yang bisa kita manajemen gitu, bisa kita atur sesuai dengan tadi ya prioritas-prioritas tadi tanpa harus akhirnya membentur-benturkan gitu. Nah, apalagi sih gitu ya yang harus kita lakukan adalah mengenali diri kita sendiri. Jadi kenapa memang kalau belajar manajemen waktu itu pasti ada erat kaitannya sama manajemen emosi dan juga dengan manajemen diri itu sendiri gitu. Jadi itu sesuatu hal yang tidak terpisahkan gitu. Kenapa gitu? Karena tadi ya istilah seorang ibu yang keteteran, yang hektik, yang tidak mindful, lahir karena ibu tidak memahami respon tubuhnya, tidak memahami kebutuhan dirinya. Padahal itu suatu hal yang paling basic dalam diri kita. Jadi kalau bicara misalnya kayak sekarang juga ramai ya terkait sama baby blues gitu ya, terkait dengan
bagaimana ya ibu pasca melahirkan dengan istilahnya harus menyusui dengan perubahan peran hormonal dan sebagainya gitu. Kemudian tanpa support sistem dari lingkungan dan sebagainya, akhirnya tadi ya ibu sampai lupa bahwasannya ya untuk mengasihi pun nutrisi ibunya itu kan perlu banget ya ibunya untuk memang ya relaksasi, untuk waktu untuk memang makan yang bergizi dan sebagainya, termasuk spiritualnya juga butuh di recharge gitu. Tapi akhirnya tanpa sadar kita sering abai gitu. Saya tuh pas belajar ini gitu ya, karena saya juga sebelumnya belajar terkait sama manajemen emosi gitu ya, self healing gitu ya. Belajar pentingnya kita memahami respon tubuh kita gitu. Ya respon tubuh kita lelah tuh kayak gimana sih. Jadi sebenarnya ketika kita bilang judul tadi ya, yang nanti akan tanggal 26 gitu ya, it's okay not to be okay, bahwasannya boleh banget loh kita bilang capek, lelah gitu. Kalau saya berusaha untuk mengkomunikasikan itu dengan anak-anak, termasuk anak saya yang 3 tahun, saya juga mengenalkan berbagai emosi itu bahwasannya, Bunda lagi capek ya, boleh nggak Bunda tidur dulu ya, meskipun namanya anak balita sambil naik-naik tetap aja gitu ya. Ya namanya tidur juga nggak tidur pasti lelap gitu, tapi anak itu tahu bahwasannya tuh bundanya itu capek tidur, bahwasannya bunda itu sedang belajar ya, ini guru bunda kalau di depan laptop sedang belajar, sedang apa. Saya berusaha untuk tetap mengkomunikasikan itu. Termasuk juga belajar untuk akhirnya, ya sudah tadi ya, label supermom itu tuh nggak mesti melekat dalam diri kita. Ketika ngantuk, alarm tubuh kita udah bilang ngantuk, ya nggak ada pilihan lain selain ya sudah tidur dulu gitu ya. Karena sebenarnya nanti bahkan kalau ada istilah heat map ya, kita punya waktu produktif yang sebenarnya justru ada orang yang ngerjain berjam-jam. Jadi kayak ngerjain berjam-jam, tapi karena emosinya juga nggak hadir, nggak mindful itu ya, nggak hadir di situ. Jadi kayak nggak tuntas juga gitu. Tapi bisa jadi kita mengerjakan sesuatu dengan waktu yang memang kita siap. Kayak tadi misalnya bangun tidur emang ya udah siap buat masak, siap buat ke dapur. Ya bisa jadi 1 jam udah selesai tanpa harus banyak embel-embelnya. Nah kadang yang membuat kita capek itu kan tadi emosi kita, lelah di dapur, lelah nemenin anak gitu karena kita belum siap untuk hadir bersama mereka gitu. Makanya kayak kalau contohnya mengasihi ya ASI gitu ya, memang kita juga ya harus siap gitu ya untuk memang bonding ya, ngebentuk attachment sama anak itu meskipun mungkin cuma beberapa menit saja, tapi kita sadar benar gitu, hadir benar di situ. Nah selanjutnya yang paling penting banget justru adalah support system. Jadi ketika kita ingin mengubah pola manajemen waktu kita, tapi memang kita tidak mengkomunikasikan dengan circle terdekat kita gitu, itu yang akhirnya mungkin agak sulit. Jadi prinsip dasar dalam kehidupan ya kayaknya nggak hanya sekedar kita dalam membangun rumah tangga suami istri atau anak dengan ibu gitu ya, dengan orang tua adalah komunikasi gitu. Jadi setelah memahami manajemen waktu juga gitu, saya juga jadi lebih terbuka ya sama suami terkait dengan ya planning ya, entah itu bulanan, harian, kemudian ketika mau menambah peran gitu ya, saya mau ikut komunitas ini, saya ngambil amanah ini gitu, bisa minta pandangan gitu, termasuk juga ke anak-anak yang tadi ya, termasuk anak usia 3 tahun, saya mulai kenalkan ya istilah bahwa ibunya itu memang ibu rumah tangga gitu ya di rumah, tapi ibunya pun juga punya kebutuhan untuk belajar, untuk berbagi gitu. Saya kenalkan istilah oh ini rapat, ini ibunya lagi ngaji dan sebagainya gitu dan melibatkan mereka gitu. Dan itu akhirnya memang kita bisa saling support termasuk saat ya kalau kita lagi sibuk mungkin bisa dihandle sama suami gitu atau sebaliknya gitu. Nah, di sini kita berbicara masalah ini juga udah sering mungkin ya dilihat dalam pemaparan terkait manajemen waktu, bahwasannya yang namanya prioritas itu penting gitu dan ini kuadrannya memang bisa disesuaikan juga ya dengan kebutuhan kita masing-masing gitu. Tapi kita nanti akhirnya bisa fokus kepada apa-apa yang bisa kita planningkan gitu, apa-apa yang kita bisa rencanakan ya di kuadran 2 gitu ya terkait dengan ya pengembangan diri kita itu kan bisa banget di plotting gitu. Jadi kalau saya juga belajar terkait knowledge management gitu, bahwasannya kita juga harus punya planning nih dalam 6 bulan ini kita tuh pengen belajar apa gitu.
Karena tadi sekali lagi kita nggak bisa pengen semuanya gitu. Jadi tetap harus bertahap. Kita pengen butuh apa yang dibutuhkan relate dengan kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak, kebutuhan dalam menjalankan peran kita mungkin yang kerja di publik ya, butuh sertifikasi apa dan sebagainya gitu. Itu kita bisa atur gitu. Adapun hal-hal yang lain yang nggak relate, terutama yang di kuadran 4 memang harus sangat kita kurangi, bahkan harus kita hindarkan gitu. Nah, ini baru masuk ke teknik. Jadi teknik itu banyak banget dan pasti akan berkembang. Jadi ini hanya beberapa contoh saja gitu ya, yang mungkin bisa Mams semuanya praktekkan gitu. Ada yang istilah Pomodoro gitu. Jadi Pomodoro itu kita cukup pakai waktu interval 25 menit ya. Jadi kadang kita tanpa sadar scrollingan medsos 25 menit itu kurang ya. Kurang tiba-tiba ya udah 1 jam bahkan ya, loncat sana loncat sini di FB ke IG gitu dan sebagainya, nonton YouTube gitu ya. Nah, ternyata 25 menit kalau kita bisa fokus misalnya nge-setting tuh kita ngerjain deadline tulisan gitu ya, atau yang Mam sambil kuliah gitu, tesis atau apa gitu ya, itu kita coba dengan 25 menit gitu ya, dengan nanti ada interval 5 menit. Jadi setelah 25 menit kita istirahat gitu ya. Kalau memang belum selesai bisa dilanjutkan 25 menit lagi, ya istirahatnya bebas, bisa sambil peregangan atau minum dulu dan sebagainya gitu. Sehingga tadi ya kita bisa fokus untuk hadir gitu, memang fokus menyelesaikan tugas kita saat itu. Lalu juga yang populer juga adalah terkait dengan kandang waktu. Jadi istilahnya kita dalam satu waktu yang 24 jam itu kita mengalokasikan di waktu tertentu gitu ya untuk melakukan satu aktivitas. Misalnya jam berapa aku harus selesai domestik. Misalnya jam 7 sampai 9 untuk menyelesaikan domestik gitu. Nah, kita patuhi ada istilah cut off time, bahwasannya berarti di luar jam 9 saya nggak akan nerima undangan orang untuk ngisi seminar atau undangan orang untuk main arisan dan sebagainya, karena saya fokus di situ gitu. Itu istilah kandang waktu ya, termasuk juga ada orang yang efektif pakai ini untuk gadget time-nya, tapi sekali lagi itu nanti sangat tergantung dari personal masing-masing, cocok atau enggak gitu. Nah, ini juga yang umum banget adalah terkait to-do list. Ya, to-do list itu kan berarti bikin checklist. Nah, cuman pasti kalau pertama kali kita bikin to-do list dan pasti berhenti di 1 bulan pertama juga udah berhenti, karena kita capek tiap hari bikin to-do list yang semua aktivitas kayak bikin rundown. Jam berapa, 5 bangun sampai segini. Kita udah stres duluan karena ternyata nggak ke checklist gitu. Dari 24 list gitu ya, cuma 5 yang ke checklist. Dan kita ngerasa dikejar-kejar. Ya Allah, hidup aku harus gini banget gitu ya, harus sesuai dengan rundown ini gitu. Nah, ternyata ya mindset itu juga harus kita ubah gitu, bahwasannya to-do list bisa banget disesuaikan, dan intinya to-do list itu justru tuliskan hal yang harus dilakukan. Jadi istilahnya kayak agenda yang penting yang harus kita checklist. Adapun agenda rutinitas harian seperti pasti setiap hari itu kita akan cuci piring, akan apa namanya ngepel dan sebagainya gitu. Nah, itu cukup pakai kandang waktu aja. Jadi terserah, yang namanya kandang waktu tuh kita mau ngepel duluan, mau cuci piring, mau apa itu terserah gitu. Yang penting nanti di timing yang memang kita punya apa namanya kegiatan yang penting tadi, ya kita bisa hadir secara on time. Nah, lalu juga selanjutnya adalah habit tracker gitu. Jadi habit tracker ini juga bentuk pencatatan di mana kita bisa nge-track beberapa apa namanya kebiasaan baik yang bisa kita latih setiap hari secara berkala gitu. Dan ya habit tracker ini nggak bisa ya kita tiba-tiba pengen 10 aktivitas, apa misalnya bangun sholat tahajud gitu ya, baca buku setiap hari. Nah, itu niscaya mungkin 1 bulan juga kita tiba-tiba udah deh nyerah gitu ya, karena kita terlalu banyak target yang kita tetapkan gitu. Jadi apa namanya jangan terlalu lama-lama. Nah, ini terkait dengan habits tadi ada istilah atomic habits gitu ya. Jadi ini juga apa namanya luar biasa gitu, yang diadopsi juga sama Promama ya, komunitas yang saya sama teman-teman ini adalah kami bahkan selama 90 hari gitu ya mencoba untuk melatih diri untuk membuktikan nih teori atomic habits ini tuh efektif atau enggak gitu, karena berdasarkan teori atomic habits gitu bahwasannya perubahan kecil yang kita lakukan setiap hari ya itu bisa menghasilkan satu perubahan besar gitu. Bahkan ketika perubahan itu tuh cuma 1% setiap hari gitu. Jadi dan itu adalah suatu hal yang kecil banget gitu. Jadi memang misalnya kita pengen tanpa sadar tadi ya
ibu-ibu tuh selalu punya alasan, aduh nggak bisa ngapa-ngapain tadi ya, nggak bisa berkarya, nggak bisa belajar, nggak bisa nambah hafalan, nggak bisa bikin tulisan, nggak bisa belajar desain atau apa gitu. Padahal sebenarnya ketika kita meluangkan 5 menit aja gitu ya, dan konsisten setiap hari itu insya Allah bisa menghasilkan sesuatu gitu. Dan sebenarnya tadi kalau sedikit cerita gitu ya, beberapa karya antologi, beberapa tadi ya challenge-challenge yang saya lakukan itu saya lakukan di 90 hari, di mana saya membuktikan Atomic Habits ini gitu, dengan setiap hari bangun tidur itu setengah jam setelah subuh, setelah tilawah gitu, ya udah di depan laptop nulis konsisten gitu. Dan ternyata yaitu tanpa sadar tubuh kita, pikiran kita mungkin dipaksa untuk fokus, oh ya ternyata bisa berapa puluh ribu kata yang dihasilkan dari 30 menit gitu. Dan itu juga bisa relate dengan yang lain, entah itu kita olahraga gitu, entah itu kita mau baca buku gitu. Jadi jangan terlalu tiba-tiba setengah jam, itu tuh terlalu lama sebenarnya kemarin dari segi evaluasi. Kita bisa memulai atomic habit dari sesuatu hal yang sederhana gitu, kayak olahraga mungkin 5 menit, 15 menit gitu ya, dengan gerakan yang banyak ya, udah banyak di YouTube dan sebagainya. Jadi ini silakan banget bisa diadopsi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pengen mengubah habits kita yang seperti apa. Nah, ini terkait tips sukses manajemen waktu. Jadi ini dari pengalaman aja ya, bahwasannya kita harus sesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas diri kita. Jadi jangan pernah compare diri kita dengan orang lain. Tools ini bisa jadi cocok dengan kita, tapi bisa jadi nggak cocok dengan kita. Maka sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi ada yang pakai bikin buku agenda di to-do list itu lebih efektif. Kayak saya tuh sekarang sebenarnya masih selalu punya buku agenda untuk bikin tracking gitu. Kenapa? Karena meskipun banyak aplikasi, tapi setelah saya coba ternyata kontinuitas saya buat buka aplikasi, buat ngisi aplikasi itu gitu ya, kayak kan harus ada tracking ya, evaluasi hari ini ngapain, di checklist, itu lebih tidak konsisten dibandingkan dengan saya ngebuka buku manual gitu ya. Tapi di yang lain gitu, orang yang lain tuh lebih efektif justru pakai tools aplikasi, dan itu udah banyak banget, termasuk untuk melatih fokus, melatih ketepatan waktu dan sebagainya. Jadi pilih yang paling mudah, paling sering mudah kita interaksikan gitu. Juga kita ya harus benar-benar ingat lagi sama tujuan, konsisten ya. Intinya kalau kita gagal hari ini, ya udah tinggal besok mulai lagi, kita perbaiki lagi. Terus yang terakhir adalah lakukan challenge berkelanjutan. Itu maksudnya gimana? Ya kita men-challenge diri gitu, kayak tadi, oh kita pengen punya goals apa gitu ya, untuk anak kita juga, untuk pengembangan diri kita gitu, untuk target karya kita dan sebagainya. Bikin gitu ya, dan sesuaikan juga dengan target waktunya gitu. Kalau memang belum tercapai, it's okay gitu, kita mulai lagi mungkin dengan menurunkan target dan achieve sesuai dengan kapasitas kita saat itu. Karena tadi ya, masing-masing itu pasti punya pemetaan peran yang berbeda-beda gitu, punya prioritas yang berbeda-beda. Jangan pernah bandingkan dengan yang lain. Cukup bandingkan pencapaian kita dengan kita sebelumnya. Nah, ini refleksi dari saya sendiri sebenarnya ya. Dari tadi A to Z cerita tentang teori manajemen waktu, justru saya menyadari bahwasannya teori-teori tadi itu tuh ketika kita jalani mungkin tidak pernah akan membuktikan kita merasa cukup gitu ya. Kita merasa cukup, apalagi merasa bahwasannya ya kita tuh hebat, oh ya udah keren nih jadi orang yang disiplin, orang yang tepat waktu gitu. Tapi justru semakin belajar manajemen waktu, saya semakin menyadari bahwasannya kita bisa menjalani berbagai aktivitas, kita bisa menjalani hari ini gitu ya. Hari ini itu tidak lain karena ya kasih sayang dan pertolongan dari Allah gitu ya. Jadi kenapa akhirnya kalau istilah mindful itu tadi ya, harus terkoneksi diri kita dengan Sang Pencipta gitu. Dan ini yang membuat pada akhirnya tadi ketika to-do list nggak tercapai, ketika kita udah punya planning pengen melakukan ini gitu ya, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba ternyata anak tantrum, tiba-tiba ya kita harus ngasihin dulu gitu. Padahal aku udah punya deadline tulisan atau harus ngapain gitu ya. Seharusnya kita bisa menghasilkan karya yang banyak gitu. Tapi kita menjalani bahwasannya oke, semua ini adalah peluang pahala, peluang amal soleh buat kita. Maka ya kita nggak usah tadi ya istilahnya nggak usah harus perfeksionis bahwasannya ya kita harus melakukan itu sesuai dengan rundown tadi ya. Nggak boleh kita telat, nggak boleh apa gitu. Kita menerima ya qanaah lah dengan berbagai situasi yang ada,
terus bersyukur untuk berproses sedikit demi sedikit. Kalau hari ini belum baik, hari ini belum tercapai, kita mulai lagi besok. Insya Allah dengan begitu tadi ya, sesuatu hal yang mungkin kita anggap bahwasannya kita nggak keren atau apa, justru dengan kesyukuran itu kita merasa bahwasannya kita diliputi oleh banyak kebaikan dan membuat energi positif kita untuk memperbaiki diri itu setiap hari terus bertumbuh. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang berkenan. Silakan Mbak Hani. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Wow, materinya benar-benar komplit, plit ya. Jadi dari A sampai Z semua dijelaskan tentang manajemen waktu. Ternyata tuh manajemen waktu itu nggak semudah cuma nyusun jadwal harian gitu aja ya Mbak. Ternyata banyak sekali faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita pikirkan agar ini tuh pas buat kita atau nggak pas buat kita. Ya, silahkan kali ini siapa yang ingin bertanya kepada narasumber kita malam hari ini, boleh raise hand atau mungkin boleh chat di kolom komentar, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Kita buka 3 pertanyaan. Untuk 3 orang penanya nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Ya, silahkan. Dia mau bertanya. Kita baca dulu di kolom chat ya, Mbak. Ini ada yang menanggapi. Pak, ada yang bertanya. Ini ada Mbak Rizky Juliandari. Kalau mengajari anak-anak membuat manajemen waktu itu bagaimana caranya? Silahkan Mbak Anissa. Oke, langsung dijawab ya Mbak Ani. Silahkan langsung dijawab. Oke. Ya, bismillah. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi, anak saya yang usia 7 tahun gitu ya, mulai saya kenalkan dengan rutinitas gitu ya. Jadi memang pasti anak juga sesuai dengan perkembangan usianya, dia mulai menanyakan ya terkait dengan waktu gitu ya. Misalnya ya waktu pagi, siang, dan malam tuh bedanya apa. Kemudian kalau sekarang kan di usia 7 tahun dia juga mulai terlatih untuk melakukan aktivitas sholat gitu ya, kalau untuk muslim gitu. Jadi itu juga hal yang sangat membantu sekali untuk dia tuh tahu bahwasannya belajar untuk bangun subuh dan sebagainya. Lalu juga tadi ya rutinitas sholat gitu ya, bahwasannya saat jam sholat, setelah urutan aktivitas juga gitu. Akhirnya dia memang melihat pola orang tua gitu, bahwasannya ketika habis sholat maghrib misalnya itu adalah rutinitas dia untuk mengaji dan sebagainya. Saya selalu bilang ke anak itu ya, ke anak-anak bahwasannya ya kita itu ada waktunya, waktu kita untuk tidur, ada waktunya untuk main, ada waktunya kita untuk belajar dan sebagainya gitu. Nah, lalu dia juga mulai mencontoh sebenarnya tadi ya, karena mungkin saya juga suka pakai buku agenda itu, dia dan suka tempel-tempelan ya, misalnya kayak tadi ya bikin habit tracker. Nah, dia kepo gitu ya, penasaran, bertanya, lalu dia mencontoh. Nih kayak tadi pagi dia mulai beberapa hari yang lalu dia nyalin ini kalender. Jadi dia mulai nanya bulan ini bulan apa, terus ditulis 1 sampai 30 gitu ya. Oh, Senin, terus aktivitas dia apa, jadwal sekolah apa gitu. Nah, itu ternyata dia juga bantu men-checklist juga ya, termasuk kayak ya semacam journaling lah ya buat anak kecil gitu. Saya suka bilang dia beli buku kecil, terus kata saya, ya udah tulis nih gitu ya, hari ini kita kemana, habis dari mall, gimana perasaannya misalnya. Ya kadang dia juga suka ngikut kayak gitu. Jadi sebenarnya ya anak itu melihat dari diri kita dan kita bisa mengenalkan lewat rasa penasaran dia gitu. Jadi kayak tadi ya, anak bertanya tentang waktu, pagi, siang, dan malam, tentang rutinitas kita gitu, bahwasannya, oh ibunya itu ada waktu untuk me time sendiri kayak tadi ya, untuk ibadah kita. Kenapa akhirnya kalau ibunya lagi sholat, lagi tilawah ya jangan diganggu. Atau tadi ternyata ibunya juga ada waktu untuk belajar ya, meskipun dia ikut juga ya, misalnya kadang mau ikutan dan sebagainya gitu. Begitupun tadi direfleksikan kepada diri dia sendiri. Jadi bisa banget, terutama buat anak usia yang sudah SD itu tadi ya, dia belajar journaling sederhana, kemudian juga tadi misalnya bikin to-do list gitu. Misalnya nanti kakak besok mau ngapain gitu, abis bangun tidur nanti kalau hari Minggu misalnya liburan mau ngapain. Nah, itu kan dia juga belajar ya, masalah untuk setting goals gitu ya, dia punya target apa.
Itu dari hal-hal sederhana itu sebenarnya proses belajar anak. Nah, kalau untuk anak di bawah 7 tahun itu, dengan membentuk rutinitas gitu ya, rutinitas kayak tadi ya, rutinitas makan dia, itu juga sebenarnya salah satu bagian dari pengenalan kita terkait dengan waktu gitu ya, termasuk ya waktu siang dan malam ya. Kalau dari bayi kan dikenalkan ya waktu dengan siang dan malam, kalau pagi-pagi diajak keluar main dan sebagainya, itu sebenarnya langkah awal banget buat ngenalin masalah waktu ke anak-anak. Itu mungkin Mbak Hani. Suaranya kurang kedengeran ya, Mbak? Apa masih di mute ya? Oh iya. Lupa. Ya, ini ada yang raise hand, Mbak, dari Mbak Wahidah. Silakan Mbak Wahidah untuk mengajukan pertanyaan. Mbak Wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahidah dari Jogja. Yang ingin saya tanyakan, saat ini saya memiliki dua yang besar 5 tahun, yang mengajar di universitas swasta di Jogja. Sebagai pengajar itu waktu saya sebenarnya sudah fix cuman karena situasi online kemudian ada 2 anak yaitu balita ini, seringkali itu ada hal yang di luar hal yang saya lakukan. Nah, ketika sesuatu itu di luar rencanakan itu terjadi, yang sulit saya lakukan adalah memanage emosi saya. Aduh, kok gini gitu. Jadi misalnya ya ini bukan berkaitan dengan hidup saya dan nggak selalu terjadi. Kalau hal seperti ini yang di luar itu kalau ada anak-anak itu sering, kalau tidak bisa dibilang seringkali terjadi. Jadi misalnya ada anak tiba-tiba luka, atau anak tiba-tiba tantrum, anak tiba-tiba apa itu bagaimana manage mungkin perasaan kita supaya tenang dulu. Oke, ini kalau situasinya kayak saya orangnya panikan gitu. Kalau misalnya ada hal yang di luar plan, itu kami bingung harus bagaimana. Adakah saran kalau misalnya sesuatu itu di luar rencana kita, di luar apa itu bagaimana situasinya atau mungkin memanage perasaannya gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, Mbak Anissa silahkan ditanggapi. Ya, ini nanti Mbak Hani coba kasih tahu ya, mungkin nanti tadi agak ada suara noise di belakang, jadi poinnya tuh agak kurang nangkep pertanyaannya. Tapi ini saya coba jawab dulu ya, nanti kalau ada poin yang kurang menangkap, kayaknya tadi dari suara Mbak Hani ya ada noise, jadi agak kurang menangkap. Cuman intinya dari cerita tadi ya, ada case ya, kadang kita tidak siap dengan situasi yang ya di luar prediksi gitu ya, termasuk juga sebenarnya mungkin lebih ke manajemen emosinya ya, bagaimana ya supaya kita nggak panik menghadapi situasi tersebut. Ini kira-kira poinnya ke situ bukan ya? Atau ada? J. Tadi nggak tahu kenapa kok ada rut gitu, nggak tahu. Iya, tadi dari Mbak Hani kayak tadi suara noise-nya. Ya mungkin coba, Bismillah saya coba sedikit sharing. Sebenarnya sama banget. Jadi ya jangan merasa sendiri dan ngerasa aduh kok saya gini gitu. Karena saya pribadi sekarang pun masih seperti itu. Sebenarnya masih berjuang untuk ya bagaimana menjadi ibu yang nggak panikan gitu ya. Karena ya mau nggak mau tadi sebenarnya energi dan emosi dari ibu juga akan ditangkap oleh circle terdekat, terutama oleh anak-anak kita gitu. Kalau secara teorinya kan memang ya kayaknya gampang gitu ya. Kalau secara teorinya tadi bahwasannya penting bagi kita itu memvalidasi emosi gitu ya. Jadi istilahnya ke anak-anak kita, tadi kalau saya juga berusaha approach meskipun realisasinya susah banget ya. Jadi anak saya yang 3 tahun juga lagi di fase yang tantrum dan mulai ada sibling liverly sama kakaknya yang 7 tahun tuh udah ini banget deh masalah mainan dan sebagainya. Itu everyday gitu ya, setiap hari seperti itu dengan tangisan gitu. Tapi
ya saya mencoba untuk tidak bosan menjelaskan ke anak-anak tadi bahwasannya ya selain mungkin dibantu dengan edukasi buku gitu ya atau apa ya kita cerita, kita jelaskan bahwasannya tadi bahwasannya kita itu ada bukan hanya sekedar senang aja gitu. Kita tuh juga ada yang disebut dengan lelah, ada disebut dengan kecewa, ada disebut kenapa sih kita sedih, kenapa Bunda nangis, kenapa Bunda marah gitu. Itu dijelaskan ke anak tentu sesuai dengan kapasitas penangkapannya gitu. Dan saya juga mencoba tadi kalau anak nangis belajar untuk bicara gitu. Meskipun ya kadang nah ini yang si anak 3 tahun ini ya udah nangis terus gitu. Padahal saya mencoba untuk menanyakan gitu. Coba deh cerita, kenapa gitu nangis itu kenapa mainannya direbut, kesel gitu ya. Jadi kadang anak kan belum tahu ini tuh perasaan apa gitu. Yang jelas dia pengen marah, pengen lempar barang, pengen nendang-nendang, pengen apa gitu ya. Tapi dia belum bisa mengkomunikasikan. Nah, kita mencoba untuk membantu anak tadi memahami bahwasannya caranya itu dengan komunikasi ketika misalnya oh ternyata mainannya direbut kakaknya gitu atau tadi kesel gitu. Aku tuh lagi kesel, aku lagi capek, aku bosen gitu. Jadi ada kayak Bunda aku bosen ngapain ya Bun ya. Itu yang anak 3 tahun itu aku bosen kok udah tahu bosen gitu ya. Emang gimana perasaan bosen itu gitu. Tapi akhirnya ya referensi-referensi itu membantu gitu ya, membantu kita untuk tadi ya menerima bahwasannya memang ya kita sebagai manusia itu nggak mesti harus happy terus, bahwasannya ya ada kalanya adik tuh ya sedih gitu, ada kalanya ini dan kita mengajarkan bagaimana respon kita ketika sedih, bagaimana respon kita ketika marah dan sebagainya. Sekali lagi pasti perlu waktu, pasti nggak mungkin satu kali dan itu disesuaikan dengan waktunya. Adapun kalau dari segi diri kitanya sendiri tadi istilahnya gimana kita sebagai ibunya tuh nggak mudah ke trigger. Nah, itu yang paling susah ya. Yang paling susah banget saya sendiri tadi ya untuk tidak teriak, untuk tidak sama-sama kesal juga saat anak bersikap seperti itu. Memang ya belajar untuk hadir gitu ya, hadir bersama mereka bahwa ya ibunya tuh hadir maksudnya dia memahami bahwa anaknya tuh lagi butuh diperhatikan gitu. Tapi kita juga mencoba untuk tidak apa namanya memanjakan ya dalam arti apa namanya ya termasuk juga membiarkan kalau anak tantrum ke arah yang bahaya seperti itu kan memang kita juga tetap harus mengawasi gitu ya maksudnya jangan sampai dia mencelakai orang lain atau mencelakai dirinya sendiri tapi yang jelas anak itu menyadari bahwa kita hadir gitu ibunya itu sebenarnya mencoba untuk memahami kondisi dia gitu kayak gitu sih gitu jadi kalau anak juga berlatih mengendalikan emosi, memahami apa yang dia rasakan, kita pun juga belajar untuk memahami itu gitu. Termasuk kalau saya hal-hal sederhana, misalnya sama suami juga sering bilang ya sudah biasa gitu bahwasannya biasa mendefinisikan bahwasannya saya itu kesel karena apa, saya marah karena apa, saya butuh apa. Nah kadang kita kan suka ngegerutu dalam hati, diam aja tiba-tiba ekspresi kita gitu. Tapi kita tidak bisa memvalidasi sebenarnya kita kesel kenapa gitu. Padahal kalau kita tahu akarnya kenapa, bisa jadi loh kalau saya ya dari pengalaman saya emang ternyata belum makan gitu. Emang butuh tidur sebentar aja gitu, saking capek banget gitu. Nah, kadang recharge seperti itu yang kadang ibu tidak sadari tadi ya, yang masalah kenali kebutuhan diri gitu. Pas udah tahu kayak gitu, ya udah saya juga lebih belajar, pokoknya ini Bunda mau makan dulu sebentar ya gitu. Nah, abis itu kita juga jadi punya energi lebih lagi untuk siap menghadapi kehidupan gitu lah istilahnya. Gitu. Jadi tetap semangat ya, semuanya berproses, semuanya juga saling belajar, yang jelas bangun keterbukaan aja. Mungkin itu Mbak Hani. Iya, terima kasih atas jawabannya Mbak Nisa. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya Mbak. Ini kebetulan di kolom chat itu ada beberapa pertanyaan, tapi akan saya rangkum nih Mbak. Ini ada 2 pertanyaan yang mirip, istilahnya mirip gitu ya. Jadi yang satu tuh sebenarnya tuh udah punya plan, udah punya rencana gitu, semuanya dirasa penting. Tapi setelah begitu, dia jadi kayak merasa harus banyak yang dilakukan gitu Mbak. Terus untuk ini digabung dengan pertanyaan selanjutnya itu kalau untuk konsisten sama yang sudah kita plan tadi, maksudnya sudah di to-do list tadi itu gimana gitu Mbak caranya? Ya, tadi prinsipnya
menarik tapi tidak tertarik gitu ya. Jadi memang boleh jadi itu penting semuanya buat kita, itu juga menarik. Ya istilahnya ibu mana sih yang nggak butuh ilmu terkait tentang anak tuh banyak ya gitu ya, tentang metode belajar anak, tentang olahraga anak, tentang apa gitu. A to Z tuh pasti ya udah setiap hari kayaknya kita nggak ada waktu semuanya untuk ngikutin dari kelas A sampai Z gitu ya. Nah cuman coba deh kita refleksikan bahwasannya kadang kita ikut seminar, ikut WAG, ikut segala macam tuh menguap atau bahkan juga ternyata belum sempat kebaca gitu ya, belum sempat diterapkan dan sebagainya gitu. Makanya ada istilah one bite at a time gitu. Jadi kita belajar untuk makanya yang namanya ilmu konsisten atau istiqomah itu tadi ya sebenarnya lebih bermakna gitu ya. Karena ketika kita tahu sedikit gitu ya, terus kita mencoba untuk menerapkan itu, mengaplikasikan itu sebenarnya yang justru akan lebih berimpact kepada diri kita gitu. Jadi kayak saya ini sebenarnya makanya gimana ya agak maju mundur ketika Mbak Hani, ayo udah Mbak Ica mau Mbak Anissa mau sharing itu karena saya sendiri nggak ada background orang manajemen ya tadi ya orang MIPA gitu ya. Saya juga justru sama teman-teman di Promama hadir karena kita punya kegalauan yang sama. Jadi tadi di slide pertama itu adalah slide kegalauan kami gitu bahwasannya kami tuh kayak gitu hektik, pusing waktu 24 jam kurang, ngeluh gitu. Saya di posisi itu gitu, tapi ternyata pelan-pelan ketika kita mencoba nyari akar masalahnya gitu ya kita istilahnya starbursting nyari kenapa sih why-nya kita kayak gini akhirnya kita mencoba untuk mengedukasi diri gitu ya dan sekarang di tahap yang mencoba untuk membagikan gitu ya dari meskipun dari pengalaman sehari-hari ya dari aplikasi sehari-hari yang juga sudah kita coba gitu dan pasti dalam aplikasinya juga tadi ya nggak mesti sempurna gitu tadi selama melatih atomic habits yang selama 90 hari aja tuh pasti juga ada up and down-nya gitu ya. Kadang kita kelupaan gitu ya dan sebagainya gitu. Tapi intinya tetap konsisten untuk fokus megang peta tadi gitu. Makanya namanya bikin planning atau tadi kenapa kalau bagus itu kalau kita udah agak rapi bikin knowledge management itu bisa dikomunikasikan di family time bareng sama suami gitu ya, sama anak kalau udah dewasa. Ini loh target kita selama terserah mau per kuartal gitu ya, per semester atau per tahun. Bunda tuh pengen belajar prioritas ini. Nah, mungkin nanti suami bisa ngasih masukan, kayaknya yang lebih dibutuhkan ini dulu deh gitu ya. Kayaknya yang sesuai dengan kapasitas kita secara budgeting mungkin karena belajar juga pengembangan diri butuh budget gitu ya kalau mau les masak, apa les menjahit gitu. Itu juga butuh keuangan gitu. Itu bisa disesuaikan termasuk mungkin nanti pilih aktivitas yang relate dengan selain kebutuhan kita. Misalnya tadi kita punya anak balita, berarti apa sih yang relate dengan kebutuhan balita? Pun juga bisa disesuaikan dengan passion kita. Misalnya kalau saya tadi, kenapa saya fokus untuk meningkatkan jam terbang saya dalam hal yang saya suka dan saya bisa gitu. Jadi karena saya emang udah punya kesukaan dalam hal menulis gitu, jadi kayak hobinya, passionnya tuh nulis, maka ya sudah atomic habit saya gitu ya melakukan itu karena ketika kita melakukan aktivitas yang kita suka gitu itu kita nggak ada bosennya gitu jadi istilahnya meskipun cuma sebentar setiap hari saya meluangkan waktu setengah jam itu bahkan menjadi me time saya itu bahkan menjadi recharging saya itu jadi momen saya journaling untuk mungkin menuangkan perasaan saya gitu keluh kesah saya kepada anak dituangkan justru jadi bentuk tulisan gitu jadi kadang penulis tuh ya curhatnya dibalut dengan ya udah gitu dibalut padahal mungkin itu bisa relate dari tantangan keseharian dan sebagainya gitu jadi intinya tanpa sadar apa yang mungkin jadi hobi kita gitu apa yang mungkin kita anggap aduh ngapain sih berkebun gitu tapi itu bikin energi kita lebih energi kita binar bahagia kita bertambah gitu maka fokuslah tambah jam terbang itu gitu karena bisa jadi di situ justru peluang kita bahkan untuk tadi ya bukan hanya berkarya bahkan bisa memberikan impact yang lebih luas gitu dalam bidang itu gitu saya yakin juga Mbak Hani sama teman-teman yang lain di Ngasiyu dengan background yang berbeda tapi berangkat dari kepekaan yang sama gitu justru akhirnya mencintai dan bahkan di fase yang sekarang bisa berbagi dengan yang lain jadi tetap semangat ya tadi ya silahkan sering tanyakan kepada diri sendiri kalau saya tuh salah satu aktivitas yang penting bagi seorang ibu itu adalah self talk gitu jadi kayak masa ngobrol sama diri sendiri tapi kita harus sering merefleksikan entah itu lewat tulisan gitu lewat apa untuk akhirnya sebenarnya kita tahu gitu apa sih yang bikin aku bahagia apa sih yang sebenarnya aku butuhkan saat ini gitu supaya kita tidak banyak
dipengaruhi oleh tadi ya, labeling-labeling lingkungan yang sebenarnya itu tuh tidak relate dengan tujuan hidup kita gitu. Seperti itu. Jadi tetap semangat ya bunda-bunda semuanya untuk mengenali diri sendiri, untuk menerima dan memberdayakan diri. Masih di mute Mbak Ani. Ya, terima kasih Mbak Nisa atas tanggapannya. Ya, nggak terasa ini waktunya ternyata untuk sharing berbagi dengan Mbak Anissa sudah habis. Seru banget obrolan kita malam hari ini ya. Kalau boleh saya merangkum sedikit. Jadi itu yang pertama kita harus benar-benar tahu strong why-nya kenapa sih kita harus melakukan ini atau melakukan itu. Kemudian juga produktif itu nggak selalu sibuk gitu ya Mbak, tetapi produktif adalah bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga kita perlu memilah apa yang benar-benar kita butuhkan. Jadi nggak semua kita lahap, tetapi kita harus memilah dan memilih apa yang benar-benar kita butuhkan. Ya, dan yang paling penting, yang terakhir adalah kita harus dapat fokus atau mindful terhadap apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Ya, terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Sama-sama Mbak Hani, sama mama-mama semuanya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Terima kasih atas bagi para peserta sekalian. Untuk selanjutnya, kita mau mengingatkan bahwa masih ada agenda lagi Road to Ngobras 4.0, yaitu di besok malam dengan tema menyusui lancar dan bahagia. Kemudian ada lagi di tema terakhir di episode 4, yaitu manfaat pijat untuk menjaga imunitas anak. Dan jangan lupa juga untuk bergabung dengan kami, meramaikan acara kami di talk show Ngobras 4.0 dengan tema It's Okay Not to Be Okay, yang akan diadakan pada tanggal 26 Juni 2022 di Magelang dengan pembicara Dr. Susi PKJ. Kemudian benefit yang didapat ada ilmu yang bermanfaat, teman baru, kemudian ada goodie bag, dan banyak door prize yang pastinya sudah disiapkan spesial oleh panitia dan sponsor. Ya. Karena waktu kita sudah habis, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada yang kurang atau ada salah kata baik dari saya. Dan terima kasih atas waktunya untuk Mbak Nisa dan ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jazakumullah khairan.